Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita belajar lagi ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua sehat ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Kakak sekedar mengingatkan bahwa di masa pandemi ini tetap jaga kesehatan ya, tetap rajin cuci tangan, rajin bersih-bersih, dan kalau keluar pakai masker. Nah, ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Hari ini kita masih membahas tentang bilangan berpangkat, yaitu mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat pecahan atau sebaliknya. Nah, jadi materi ini yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, apa tujuan pembelajaran pada hari ini? Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah pembelajaran diharapkan siswa dapat mengubah bilangan berpangkat pecahan menjadi bentuk akar atau sebaliknya. Nah, kita langsung saja ya ke materi. Mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat pecahan atau sebaliknya. Nah, setiap bilangan pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk akar atau sebaliknya. Secara umum, bilangan berpangkat pecahan, misalnya P berpangkat A per B, di mana P merupakan bilangan real dan B tidak sama dengan 0. Nah, A dan B bilangan bulat positif yang merupakan bilangan bentuk akar. Karena bilangan pangkat pecahan tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk akar. Nah, jadi misalnya nih ada P berpangkat A per B itu sama dengan akar pangkat B dari P berpangkat A. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, kita langsung saja ke contoh. Misalnya nih ada soal, nyatakan bilangan-bilangan berikut ke dalam bentuk akar. Nah, yang pertama, ada 5 berpangkat 2 per 3. Yang kedua, ada 3 berpangkat minus 1 per 2. Nah, yang ketiga, ada X berpangkat 5 per 3. Kemudian soal yang terakhir nomor 4 ada Y berpangkat minus 3 per 4. Bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi yang pertama dari soal 5 berpangkat 2 per 3 kita rubah menjadi bentuk akar itu sama dengan akar pangkat 3 dari 5 berpangkat 2. Itu yang nomor 1. Lalu yang nomor 2, misalkan nih, ada 3 berpangkat minus 1 per 2. Nah, sebelumnya kan kita sudah bahas kan, sudah belajar juga, kalau pangkatnya minus, kita rubah dulu menjadi tidak minus, kita hilangkan minusnya, jadi menjadi bilangan positif. Jadinya 1 per 3 berpangkat 1 per 2. Sama dengan, jadi 3 berpangkat 1 per 2 kita rubah menjadi bentuk akar. Jadinya 1 per akar pangkat 2 dari 3. Sama dengan 1 per akar 3. Kemudian yang nomor 3 ada X berpangkat 5 per 3. Kita rubah menjadi bentuk akar, jadinya X berpangkat 1 per 3 dipangkatkan lagi pangkat 5. Nah, jadinya sama dengan akar pangkat 3 dari X berpangkat 5. Nah, soal yang terakhir ada Y berpangkat minus 3 per 4.
Nah, seperti yang nomor 2 tadi ya, kita rubah menjadi bilangan yang positif pangkatnya. Jadi sama dengan 1 per Y pangkat 3 per 4. Sama dengan 1 per akar pangkat 4 dari Y pangkat 3. Ya, jadi seperti itu ya cara mengubah bilangan pecahan ke dalam bentuk akar. Nah, selanjutnya yaitu kita membahas tentang operasi pada bentuk akar. Nah, yang pertama, menghitung perpangkatan dari akar suatu bilangan. Nah, ada sifat-sifatnya nih. Sifat-sifat umum pada bilangan berpangkat rasional diantaranya yang pertama ada P berpangkat A per B itu sama dengan akar pangkat B dari P berpangkat A. Itu yang pertama. Yang kedua, ada akar pangkat N dari A kali B. Nah, itu sama dengan akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B. Kemudian yang ketiga ada A berpangkat P kita kalikan dengan pangkat Q. Jadi hasilnya A berpangkat P kali Q. Nah, itu ada sifat-sifatnya kan, ada 3 sifat tadi. Nah, ketiga sifat tersebut akan digunakan untuk menghitung soal berikut. Nah, misalkan nih ada soal. Hitunglah yang pertama, akar pangkat 3 dari 4 pangkat 2 dalam kurung pangkat 3. Nah, yang kedua ada 2 dikali akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, cara menyelesaikannya yang pertama, akar pangkat 3 dari 4 pangkat 2 dalam kurung pangkat 3 itu sama dengan 4 pangkat 2 per 3 dalam kurung dipangkatkan lagi 3. Nah, ini menggunakan sifat dari akar pangkat B dari P berpangkat A. Itu sama dengan P pangkat A per B. Nah, tadi menggunakan sifat itu ya, cara merubahnya. Lalu hasilnya menjadi 4 pangkat 2. Karena 4 berpangkat 2 per 3 dikalikan pangkatnya tadi 3, jadi hasilnya 4 berpangkat 2. Nah, ini menggunakan sifat A berpangkat P dipangkatkan lagi dengan Q, itu sama dengan A berpangkat P dikali Q. Menggunakan sifat sebelumnya yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, berapa hasilnya 4 berpangkat 2? Hasilnya adalah 16. Nah, jadi hasilnya 16. Yang kedua, soal yang kedua tadi, ada 2 dikali akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2 dalam kurung pangkat 6. Nah, kita rubah dulu. Yang pertama menjadi 3 dikali 3 berpangkat 2 per 3 dikali dipangkatkan 6. Nah, jadi yang bentuk akar tadi supaya kita mudah menyelesaikannya, kita rubah menjadi bentuk pecahan. Akar pangkat 3 dari 3 per 2 tadi kita rubah menjadi pangkat pecahan menjadi 3 pangkat 2 per 3. Nah, setelah kita rubah, kita dapat menggunakan sifat A dikali B dalam kurung N. Jadi hasilnya 2 berpangkat 6 dikali 3 berpangkat 4. Sama dengan 2 berpangkat 6 itu sama dengan 64 dikali
3 pangkat 4 itu sama dengan 81. 64 dikali 81 sama dengan 5184. Nah, jadi seperti itu ya cara mengerjakannya. Nah, jadi itu ya pembahasan kita hari ini. Sampai sini dulu pembelajaran kita. Jadi, apa kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Jadi, kesimpulan pada hari ini yaitu apabila ada bilangan berpangkat pecahan, kita dapat merubahnya ke dalam bentuk akar. Nah, apabila ada bilangan berbentuk akar, bisa juga kita rubah menjadi bilangan berpangkat. Karena itu semua bisa kita rubah dan kita lebih mudah untuk mengoperasikannya. Supaya kita lebih mudah menghitungnya ya. Nah, jadi sesuai sifat yang tadi, sifat yang terakhir, bahwa bilangan yang berpangkat pecahan bisa dirubah menjadi bilangan bentuk akar. Oke, sampai sini dulu ya pembahasan pada hari ini. Tetap semangat belajar di rumah ya, tetap jaga kesehatan. Salah hilap mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.